Stasiun kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bernama stasiun mujahadah. Surat Al-Ankabut 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan hawa nafsunya, untuk mencari jalan kami, mendekatkan diri kepada kami. Setelah dilewatinya taubat, sekarang dia masuk kepada pintu mujahadah. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Lam di pangkal, nun di ujung, taukid menunjukkan makna pasti. Hamba-hamba kami yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan keinginannya, melawan bisikan setan, melawan ajakan dirinya, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang yang muhsinin. Nama orangnya muhsinin. Muhsin satu orang, banyak muhsinin. Sifatnya ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi Allah tak bisa dilihat. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tidak bisa dilihat mata, tapi Allah lah yang melihat mata. Wa huwal latiful khabir, dia maha halus. Khabir, dia maha mengetahui. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka dia melihat engkau. Merasakan kehadiran Allah, merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, merasa bersama dengan Allah. Muraqabatullah, merasa diperhatikan Allah jauh. Saya merasa diperhatikan guru dari jauh. Saya merasa diperhatikan kamera CCTV dari jauh. Muraqabatullah. Tapi kemudian ada yang lebih dekat lagi, ma'iyatullah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sedang berpuasa, dia merasakan kebersamaan dengan Allah. Dia berada di ruang WC, kamar mandi, toilet sendiri, tak ada orang melihat. Andai dia mau minum, dia mau makan, dia mau apa saja, tak ada yang tahu. Tapi saat itu dia sedang merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari jalan kami, mengalahkan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjukkan jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, Allah akan bersama dengan orang-orang yang ihsan, merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode Imam Al-Qushairi, metode salaf dalam menulis kitab, pertama ayat, habis ayat baru hadis. Akhbarana Abul Husain Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, guruku, kata Imam Al-Qushairi, guruku Abul Husain Ali bin Ahmad Al-Ahwazi memeriwayatkan kepadaku dari gurunya bernama Ahmad ibn Ubaid As-Saffar, dari gurunya bernama Abbas ibn Fadl Al-Isqati, dari gurunya bernama Ibnu Kasib, dari gurunya bernama Ibnu Uyainah, dari gurunya bernama Ali ibn Zaid, dari gurunya Abu Nadrah, dari gurunya sahabat Nabi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Su'ila Rasulullah SAW an afdalil jihad. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang jihad apa yang paling afdal. Apakah jihad yang paling afdal ketika orang mati kepalanya putus dipancung musuh? Apakah jihad yang paling bagus ketika orang jantungnya dirobek, dibelah dadanya, dipotong telinganya, digunting hidungnya? Apakah jihad yang paling bagus orang mati, kudanya habis, hartanya dibawa, emasnya untuk jihad fisabilillah? Ayu afdal jihad, ayul jihad afdal, jihad apa yang paling afdal? Nabi SAW bersabda, kalimatu adlin inda sultanin jair, berani berkata, mengatakan keadilan di hadapan penguasa yang zalim dan jahat. Fadami'at aina Abi Sa'id Al-Khudri, mendengar ucapan itu menggenang air mata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa korelasi antara ayat mujahadah melawan hawa nafsu
dengan keberanian seorang hamba mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Hampir tak terlihat ada korelasi hubungan. Kita kan cerita tentang melawan hawa nafsu. Mestinya kalau ceritanya tentang hawa nafsu, Nabi cerita tentang puasa. Karena melawan hawa nafsu makan. Mestinya melawan hawa nafsu, Nabi cerita tentang orang yang sanggup berjihad. Karena saat itu dia sedang bertarung nyawa, jadi taruhannya. Tapi kenapa justru Nabi berkata, seorang yang mampu mengeluarkan kata-kata adil dari lisannya berhadapan dengan penguasa yang zalim. Siapa yang bisa melakukan itu? Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Siapa yang berani melakukan itu? Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrus. Siapa yang sanggup melakukan itu? Sayyidina Maulana Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Lahab, Abu Jahal, pemimpin-pemimpin kota Makkah. Karena banyak orang yang mampu menahan makan, banyak orang yang mampu menahan tidur, banyak orang yang mampu menahan hawa nafsu, tapi tak banyak orang yang mampu berkata adil di depan penguasa yang zalim. Kenapa? Karena kalau sudah bermusuhan dengan penguasa, hidup menjadi susah. Sanggup tak melawan hawa nafsu ini? Jadi ternyata ada yang lebih hebat daripada nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks, nafsu biologis. Apa itu? Nafsu mendekatkan diri kepada kekuasaan. Nafsu, ya sekarang orang menyebutnya dengan syahwat politik. Ada syahwat yang lebih hebat daripada syahwat makan. Ada syahwat yang lebih hebat daripada syahwat seks. Ada syahwat yang lebih hebat daripada syahwat harta benda. Apa dia? Kekuasaan. Jadi kalau ada orang yang mampu berkata, dengan berkata itu maka hilanglah kepentingan. Dengan berkata itu takutnya hanya kepada Allah. Dan yang berani itu di antara Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Imam Bukhari bermusuhan dengan penguasa Bukhara. Akhirnya pengajiannya ditutup, diblok, tak boleh. Akhirnya Imam Bukhari meninggal dunia. Kalimatu adlin inda sultanin jair. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul, aku mendengar, kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, man zuyyina zahiruhu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Siapa yang menghiasi zahirnya dengan mujahadah, maka Allah akan memperbaiki batinnya dengan musyahadah. Mana yang zahir itu? Mata. Jaga mata dengan mujahadah, tundukkan ghaddul basar. Telinga, jaga telinga, hanya mendengar yang baik-baik saja. Tangan, gunakan untuk memegang, mengayunkan tangan. Kaki, melangkahkan kaki ke tempat yang baik-baik saja. Siapa yang mampu menjaga dari kepala, mata, telinga, hidung, lidah, kaki, tangan bil mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah, maka Allah akan berikan dia musyahadah. Ada urusan kita, ada urusan Allah. Jangan urus urusan Allah sehingga kita lupa urusan kita. Musyahadah itu urusan Allah. Urusan kita mujahadah. Ini urusan kita. Tahan lidah, tahan telinga, tahan mata, tahan kaki, tahan hati, tahan pikiran, tahan dari ribah, tahan dari riba, tahan makan haram, tahan melihat. Maka Allah akan berikan engkau musyahadah. Ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang orang sibuk mencari musyahadah. Musyahadah tidak dicari. Musyahadah itu anugerah dari Allah. Yang perlu kita usahakan itu mujahadah. Mujahadah kami sudah jelas, Ustaz. Mujahadah itu sudah jelas bahwa kita mengerahkan segenap kemampuan. Musyahadah diambil dari kata syahada yushahidu, ana ushahidu, saya melihat. Tak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak perasaan penasaran pada diri nabi-nabi itu ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada. Nabi Musa alaihissalam
Aku ingin melihat engkau ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanzur ilal jabal." Lihatlah bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nanti kalau kau lihat ke sana, kau akan melihat aku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Musa melihat ke bukit Tursina, kharra Musa sa'iqa, pingsan dia. Setelah pingsan dia terjaga. Apa kata Allah SWT? Masih ingin lagi engkau melihat aku? Kata Nabi Musa, qala tubtu, taubat aku ya Allah. Abdullah bin Abbas ditanya oleh sahabat, Abdullah bin Abbas, iya, kau kan orang paling mengerti tentang Quran. Iya, apa yang dilihat Nabi Musa di atas jabal bukit Tursina yang membuat dia pingsan itu? Apakah dia melihat Allah? Tidak, dia tidak melihat Allah. Lalu yang dilihatnya apa? Tajalla, Allah menunjukkan sebagian dari cahayanya ke atas bukit Tursina. Bukan Allahnya, hanya percikan cahayanya. Sebesar apa Ibnu Abbas? Fa'asyara, Ibnu Abbas menunjukkan ujung kelingkingnya. Sebesar ini kata Ibnu Abbas. Jadi yang dilihat oleh Nabi Musa itu, Musa yang kekuatannya 30 orang menggeser batu di atas sumur tua, ketika ngantri anak Syuaib 2 orang, tiba-tiba datang Nabi Musa mendorong. Satu kabilah 30 orang tak sanggup mendorong, sanggup didorong oleh Musa alaihissalam. Ternyata yang dilihatnya itu hanya cahaya sebesar ujung kelingking. Pingsan Nabi Musa alaihissalam. Bukan melihat Allah SWT. Jadi musyahadah itu apa yang dilihat orang itu? Orang yang mengalami musyahadah itu apa? Banyak orang ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, maka lidahnya kelu untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Sehingga dia dikatakan orang sesat. Makanya ketika Abu Yazid Bistami berkata, Subhani, Subhani, ma'a'azamu sya'ni, maha suci aku, akulah yang paling agung. Karena orang kalau sedang jatuh cinta, maka kata-kata yang keluar dari lidahnya macam-macam. Dia sedang kasmaran, dia sedang mabuk. Maka yang paling bisa menjaga keseimbangan hati dengan lidahnya adalah Al-Ghazali. Makanya ketika Al-Ghazali ditanya, apa yang kau lihat wahai Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan, yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Kita tidak usahlah terlalu berpikir. Jangan baru mengaji 2 kali tatap muka melalui streaming, lalu besok pagi mengaku, Ustaz, saya sudah melihat cahaya. Tadi malam kira-kira jam 1 malam, ruang tidur kami gelap, tiba-tiba saya terbangun, saya lihat setengah tubuh istri saya itu cahaya, Ustaz. Apa sebenarnya yang terjadi? Yakinlah bahwa istrimu sedang ngecek HP-mu. Jadi tidak usah ngawur, tidak usah. Kita kalau ngaji mengalami hal-hal yang spiritual, itu bukan untuk diceritakan di warung kopi, bukan untuk update status. Kalau dia menenangkan hati kita, datang rasa takut kita kepada Allah, berbahagialah, berarti Allah masih sayang. Makanya kata ulama At-Tusi dalam kitab As-Saraj, dalam kitab Al-Luma'. Al-Luma' artinya kilauan-kilauan cahaya. Kata Imam Saraj At-Tusi, kalau engkau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu kau lihat burung-burung dan pohon kayu mengucapkan salam kepada engkau. Saya masuk ke dalam hutan, lalu burung-burung dan pohon-pohon kayu mengucapkan Assalamu alayka ya Abdas Samad. Apa yang rasakan waktu itu? Kalau rasa ujub, rasa hebat, rasa takbur, berarti setan. Tapi kalau tiba-tiba datang rasa takut kepada Allah, datang rasa, oh betapa hamba-hamba Allah sedang menunjukkan kuasanya, maka sesungguhnya Allah sedang menunjukkan sesuatu. Lalu musyahadah itu apa sebenarnya? Kata Imam Al-Junaid, baqa'ullah ma'a fuqdanik. Baqa'ullah ma'a fuqdanik. Allah saja yang kekal, dan saat itu kau hilang, maka saat itulah musyahadah. Tapi tentu musyahadah itu adalah rasa yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Hamba itu merasakannya, karena iman itu juga rasa, maka disebut dengan halawatal iman. Yang kita urus bukan musyahadah. Musyahadah urusan Allah. Yang kita urus adalah mujahadah. Man zuyyina zahiruhu bil mujahadah. Siapa yang menghiasi zahirnya dengan mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah.
maka Allah akan menghiasi batinnya dengan musyahadah. Apa dalilnya? Surah Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina. Nih, lanahdiyannahum subulana. Nih, kau urus saja urusanmu, kau mujahadah, lawan perutmu, lawan batang leher tenggorokanmu, lawan matamu, lawan lidahmu, maka lanahdiyannahum subulana. La di pangkal, nun di ujung, pasti akan kutunjukkan jalan-jalanku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Wa'lam, ketahuilah, anna man lam yakun fi bidayatihi sahibu mujahadah. Siapa yang di awal jalannya tidak mujahadah, lam yajid min hadhihi tariqati syammah, maka tidak akan mungkin dia mendapat tanda. Untuk membedakan mana kambing kita, mana sapi orang, mana sapi kita, harus ada tandanya situ. Ada simbolnya, ada logonya. Apa tanda kita umat Muhammad SAW? Apa tanda kita orang yang bermujahadah? Allah yang memberi tanda itu, sehingga membedakan antara kita dengan kafir, membedakan antara kita dengan orang fasik. Bagaimana cara mendapatkan tanda itu? Man lam yakun fi bidayatihi sahib mujahadah. Siapa yang di awal perjalanannya, makanya awal-awal perjalanan taubat dulu, setelah taubat mujahadah. Siapa yang di awal perjalanannya tidak ada mujahadah, maka tidak akan mungkin dalam perjalanan menuju Allah ini dia akan mendapatkan tanda-tanda. Sami'atu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Abu Uthman Al-Maghribi berkata, man zanna an yuftah lahu syai'un min hadhihi at-tariqah. Siapa yang menyangka bahwa dia akan diberikan Allah futuh. Futuh artinya terbukanya hijab antara kita dengan Allah SWT, puluhan ratusan hijab. Ketika kita buat dosa satu, ada satu titik hitam di dalam hati. Nuqtatun sauda, satu titik hitam. Taubat kita hilang dia. Satu titik, satu titik, satu titik, satu titik, satu titik, akhirnya hitam semua, gelap. Orang akan melihat dunia ini gelap. Macam orang pertama kali pakai kacamata hitam, loh kok tiba-tiba gelap dunia ini? Dunia ini tidak gelap, matamu yang gelap. Oleh sebab itu maka yang pertama kali gelap pada diri manusia ini adalah hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya gelap, sehingga tak lagi bisa membedakan mana hak mana batil. Man zanna an yuftah lahu syai'un. Siapa yang menyangka bahwa hijab akan dibukakan dari dirinya, au yukshaf lahu an syai'in, atau kasyaf. Kasyaf artinya tersingkapnya tirai. Kita tak bisa melihat apa yang ada di sana, kita tak bisa mendengar apa yang ada di sana, kita tak tahu apa yang terjadi kapan. Itu karena ada tirai. Ketika Allah singkapkan tirai itu dari jendela yang berkaca jernih bening, maka nampak. Siapa yang menyangka bahwa dia disingkapkan Allah Subhanahu wa taala tirai kasyaf, illa biluzumil mujahadah, tapi kata dia bisa saja tanpa mujahadah, fahuwa fi ghalat, maka dia keliru, dia salah, dia tersesat di jalan ini. Dia tersesat di jalan yang lurus. Na'udzubillah. Mesti mujahadah. Imam Qushairi. Jadi kalau ada orang mengata, saya ini ahli hakikat, saya ini sudah kasyaf, tapi dia mabuk, dia minum khamar, dia berjudi, dia berzina, dia makan riba, Allah sudah bukakan. Betul kasyaf, tapi bukan kasyaf ilahi. Memang kasyaf juga, tersingkap dari dia hijab, tapi kasyafnya bukan kasyaf ilahi. Memangnya kasyaf itu ada berapa? Dua. Kasyaf ilahi, Allah yang menyingkapkan melalui mujahadah. Yang kedua, kasyaf syaitan, syaitan yang menyingkapkan untuk melalaikan dari Allah SWT. Makanya berguru, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Syaitan tak berguru, syaitan gurunya. Pergi ke tepi danau, pergi ke tepi laut, lalu minta wangsit-wangsit, menahan makan, menahan minum, dekat dengan setan. Pulang dari sana bisa melihat, jadi dukun. Lalu berpakai pakaian ulama, orang awam menyangka karamah.
padahal sebenarnya adalah permainan jin dan syaitan, tersesat di jalan yang lurus. Na'udzubillah, disangka orang lurus padahal bengkok. Au yukshaf lahu an syai'in minha illa biluzumil mujahadah fa huwa ghalat. Siapa yang menyangka dia akan dibukakan Allah tirai sehingga dia tahu kepada yang gaib-gaib, kata dia tidak perlu dengan mujahadah, fa huwa ghalat, maka sesungguhnya dia keliru. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, man lam yakun lahu fi bidayatihi qaumah lam yakun lahu fi nihayatihi jilsah. Siapa yang di awal perjalanannya di stasiun pertama menuju dekatkan diri kepada Allah ini dia tidak melakukan qaumah, perlawanan terhadap hawa nafsu, melawan mata, melawan telinga, melawan keinginan, melawan hasrat, melawan, tak ada muqawmah, lam yakun lahu fi nihayatihi jilsah, maka tidak akan mungkin dia ada jilsah. Jilsah duduk dalam keadaan tenang, qaumah tegak berdiri melawan. Maka kita mesti tegak berdiri melawan, setelah itu barulah duduk dengan tenang. Wa sami'tuhu yaqul, aku juga pernah mendengar Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-harakah barakah. Ini kalimat ini seringkali diucapkan. Fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan pasti ada barakah. Bergeraklah karena setiap gerak ada barakah. Tapi penjelasannya apa? Harakatuz zawahiri tujibu barakatis sarairi. Kalau zahirnya bergerak, maka datang barakah dalam batin. Zahirnya bergerak, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergerak zahirnya, maka datang barakah dalam sir, dalam batin.